Selamat pagi Indonesia, saya Heni dari New York ya. Ingin menyapa Anda, saya ingin menyampaikan kasih Allah bagi kita semua. Maaf, pagi ini kita terlambat sedikit, ada gangguan ya Bapak Ibu, tapi tetap kita fokus, tetap kita bersama-sama karena kita mau mengawali pagi hari ini dengan sukacita dari Tuhan, dengan berkat-berkat ilahi yang mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa bersama-sama saya untuk memulai renungan pagi Sema Adonai. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sanjung tinggi, Bapa yang kami agungkan, Bapa kami mau datang menghampiri takhta-Mu yang kudus. Kami mau ingin bersekutu denganmu. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu berkumpul di Jum Sema Adonai, dan juga teman-teman kami yang sedang mengikuti acara kami yang setia. Bapa, hamba berdoa, biarlah dimanapun kami berada saat ini, berbeda negara, berbeda tempat, ya Bapa, tapi kami bersatu di dalam Engkau. Kami ingin bersepakat, ya Bapa, kami akan menerima kasih anugerah-Mu melalui renungan firman hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Daniel, yang Engkau telah utus di tengah-tengah kami. Bapa, kami percaya oleh anugerah-Mu, Bapa, Engkau memampukan kami untuk menerima, untuk mencerna, untuk memahami kebenaran firman-Mu. Bahkan Bapa, Engkau memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada amin ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersatu hati saat ini, kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu di tempat masing-masing, saya mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi bersama-sama dengan Ibu Murni. Pujian yang pertama adalah Tuhan adalah kekuatanku. Dipersilakan untuk Ibu Murni. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar.
kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Pagi hari ini kita menyatakan isi hati kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Pujian yang sangat menarik di dalam hati Tuhan apabila kita, anak-anaknya, kita berseru kepada Bapa kita di sorga. Benar Bapa, bahwa Engkau adalah kekuatan jiwa kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Ibu, persiapkan hati kita. Mari kita duduk, benahi sikap kita di hadapan Tuhan. Sambut kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu akan diberkati melalui firman Tuhan yang bertema hari ini adalah makna Tuhan, makna tahun baru Israel, ya. Yang sesi yang pertama. Besok kita akan masuk kepada sesi kedua. Kepada hambanya Pak Daniel Krisno dipersilakan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini karena kita boleh dipercayakan Tuhan untuk kita bersama-sama menaikkan pujian, menaikkan doa, bahkan kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama di mana kalau kita tahu menurut kalender Yahudi bahwa ini adalah tahun baru di mana dikatakan menurut orang Yahudi namanya Hari Raya Rosh Hashanah. Kenapa saya mengambil tema pada hari ini di mana tentang makna hari raya orang Yahudi? Sebab saudaraku, kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus, memang kita adalah umat pilihan Tuhan yang ditebus oleh darahnya, sehingga kita disebut juga sebagai anak-anak Abraham. Saudara bisa baca di dalam kitab Galatia, di situ kita juga menjadi miliknya Allah, kita juga ahli waris daripada kerajaan surga. Nah, maka kekristenan kita tidak terlepas dari apa yang ada, keadaan yang terjadi di Israel. Kalau orang lain, mereka punya pusat atau kiblat itu ke tempat yang lain. Misalkan contoh, kalau Islam itu ke Mekah. Demikian juga kekristenan kita tidak terlepas dari yang namanya Israel. Sebab segala sesuatu memang berasal dari sana dan semuanya juga akan kembali
firman Allah berkata bahwa tanda-tanda akhir zaman kita disuruh melihat apa yang terjadi di Israel. Salah satunya adalah di mana akan ada pembangunan bait Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kalau hari-hari ini kita boleh melihat kejadian yang terjadi di dunia ini, maka tentunya kita harus dan sangat memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari ini atau tahun ini dikatakan adalah tahun Pei Dalet. Itu tahun 5784. Di dalam Imamat 23 ayat 2, ayat boleh ditampilkan atau kita boleh membacanya. Imamat 23 ayat 2, firman Allah berkata, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan. Jauh-jauh hari sebelumnya, Tuhan menetapkan suatu penetapan yang diberikan kepada umatnya, yaitu bahwa hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, maka itu harus dijadikan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan. Memang tidak banyak di zaman sekarang ini gereja-gereja mengikuti tentang tahun baru Israel. Tapi semua tergantung kita masing-masing. Tetapi saudaraku, kalau kita mau memaknai bahwa kalender Yahudi itu sangat berarti, kalau kita selidiki itu akan menjadi makna, dan ternyata itu salah satu rancangan Tuhan yang harus kita ketahui untuk ke depan. Saudaraku, kalau saudara tahu tahun yang lalu, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, ya, pada waktu tahun Yahudi, itu benar-benar terjadi bahwa apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sempat juga dicegah. Misalkan pada waktu itu terjadi pandemi, sehingga yang seharusnya kehidupan kita memberitakan firman Tuhan, mulut kita ini dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk bersaksi, dan ternyata tertutup oleh karena pandemi, sehingga nggak bisa kemana-mana, harus pakai masker dan sebagainya. Tetapi sejarah membuktikan bahwa firman Tuhan tidak dapat dibelenggu, tidak dapat dibendung oleh apapun. Dan kebenarannya membuktikan bahwa mampu mengalahkan semua rancangan daripada yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun baru Israel tahun ini adalah dibilang itu tahun Pei Dalet. Pei itu berarti mulut. Dalet itu artinya pintu. Jadi P itu adalah huruf Ibrani, angka yang ke-8, sedangkan Dalet adalah angka Ibrani, angka 4
atau huruf yang keempat. Nah, saudaraku, maka Rosh Hashanah menurut penanggalan Yahudi ialah tahun 5784 Pedalet, dimulai dari tanggal 16 bulan September ini, yang dinamakan Rosh Hashanah. Dan besok hari Sabtu bagi orang Yahudi, kelanjutan daripada tahun baru, itu adalah hari raya Yom Kippur. Hari raya Yom Kippur ini hari raya di mana seluruh umat Tuhan, orang Yahudi khususnya, dia harus merendahkan diri, berpuasa sebelum mereka nanti akan merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, sebetulnya saudaraku, hari raya ini satu hal yang memaknai bagi kita, di mana kita harus mengingat menjelang hari kedatangan Tuhan. Pedalet berarti, kalau saya jelaskan di sini, apa yang kita katakan menentukan hidup kita. Karena ditandai dengan mulut. Berhati-hatilah apa yang kita makan untuk roh dan jiwa kita. Dan saudaraku, kata dalet berarti pintu. Maka tahun ini, di mana tahun Tuhan sedang membuka pintu. Kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, kita teringat bahwa firman Allah pernah menyatakan, Mazmur 3 ayat 20 berkata, maukah kita memasukinya? Mazmur 3 ayat 20, saya berkata, Mazmur 3. Wahyu 3 ayat 20 maksud saya. Wahyu 3 ayat 20 berkata demikian, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saudaraku, makna akan hari raya tahun baru yang sekarang dinamakan Pedalet 5784. Hari ini Tuhan mengetuk pintu kita, hati kita, hidup kita. Kalau kita mengerti, kalau kita tahu, maka ini waktunya kita juga harus membuka pintu. Ini waktunya kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini waktunya di mana hidup kita merasa semaunya kita sendiri. Mungkin akhir-akhir ini ada banyak orang yang hidup tanpa Tuhan. Dia nggak perlu Tuhan. Dia tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi di hari raya ini, firman-Nya itu menyatakan bahwa kalau ada orang yang membuka pintu, Tuhan akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Dan bukan hanya makan, tetapi ia akan bersama-sama dengan dia. Mari saudaraku, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dimanapun berada, jangan biarkan Tuhan
ternyata ada di luar hidup kita. Pada saat kita senang, pada saat kita menikmati semuanya, kita nggak peduli dengan Tuhan. Tetapi pada saat kita sedang susah, sedang bergumul, kita baru ingat Tuhan. Tetapi tidak seperti itu. Saudara, kisah tentang hari raya tahun baru orang Yahudi ini membuktikan bahwa di hari-hari raya untuk mereka merayakan, mereka ingat akan Tuhan. Mereka berkumpul bersama-sama, bahkan meniupkan shofar atau nafiri. Mereka bunyikan di mana-mana. Karena apa? Mereka benar-benar tahu, merayakan di mana mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dan kisah diawali juga bagaimana orang Israel yang diperbudak oleh Mesir selama ratusan tahun. Dan akhirnya dia bisa pergi keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang sampai hari ini orang boleh saksikan, dunia saksikan negara yang hebat dan luar biasa. Masa-masa walaupun dia diserang oleh negara-negara apapun, tetapi perlindungan Tuhan itu nyata sampai sekarang. Dan sampai nanti pada masanya pembangunan Bait Suci itu dibangun. Menurut berita, anak lembu merah sudah lahir. Itu pertanda bahwa anak lembu itu akan dipersembahkan sebagai korban bakaran pada waktu mezbah Tuhan atau bait Allah didirikan nantinya setelah berdiri. Saudara, memang kita nggak tahu kapan hal itu terjadi. Tetapi kita ingat ketika bait Allah yang ketiga ini dibangun, didirikan, itu tandanya antikris akan menguasai dunia ini. Maka kita tidak salah ketika hari raya ini Tuhan bilang tadi di dalam Imamat 23 ayat 2. Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan harus kita maklumi sebagai waktu pertemuan kudus, sebagai perayaan yang Tuhan tetapkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar lebih lagi pada pagi hari ini tentang bagaimana kita boleh mengetahui tentang makna hari raya orang Yahudi. Kita akan mulai dengan angka 5. Tadi saya bilang Pei Dalet adalah 5784. Saudaraku, bukan hanya pintu saja hati kita yang kita buka. Demikian juga ini waktunya Tuhan juga membuka pintu. Ada hamba Tuhan yang lain mengatakan bahwa tahun Pei Dalet 5784 adalah masa kegoncangan, masa menggetarkan. Tetapi kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, di mana kita berada di tempat yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ayo, apapun dunia ini akan goncang, dunia
akan bergetar. Banyak hal yang akan terjadi. Di mana-mana terjadi masa kekeringan, di mana suhu mencapai puncak yang tinggi, melebihi dari normal. Kebakaran di mana-mana. Bahkan saudaraku, kita lihat Ukraina dengan Rusia masih terus bermusuhan. Tetapi firman-Nya, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka kita harus bersyukur, tetap percaya di dalam kebenaran firman-Nya, supaya kita melihat pertolongan Tuhan. Tuhan mau, mari kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Kita belajar makna tahun baru Yahudi Peidalet dari angka 5. 5 berarti anugerah. Angka 5 berarti tentang pengampunan. Kita mengingat bahwa Tuhan itu setia dan adil. Barang siapa kita mau mengakui dosa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada kita. Mari di tahun baru Yahudi ini, kita mengoreksi diri kita. Mari kita belajar kembali datang kepada Tuhan. Kalau kita yang merasa jauh dengan Tuhan, kalau kita merasa masih terus melakukan perbuatan yang di luar apa yang Tuhan mau, bahasanya kita harus bertobat. Saudara, kita punya 5 berarti ada 5 jawatan di dalam pelayanan kekristenan. Ada guru, ada penginjil, ada nabi, ada rasul, dan gembala. Dalam kitab Efesus menyatakan, itu melengkapi kita, supaya kita menjadi dewasa rohani, supaya kita tidak terombang-ambingkan, sehingga kita menjadi seorang yang dewasa. Tahun baru Peidalet ini mengingatkan kita supaya kita bukan menjadi kanak-kanak terus, tapi ayo kita menjadi dewasa rohani. Ngerti yang baik, ngerti yang mana yang jahat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita hindari, dan apa yang harus kita terus lakukan. Itu makna daripada Peidalet ini. Saudara, oleh karena itu kita tidak lepas dari Tuhan. Kita harus selalu tanya kepada Tuhan, belajar tanya kepada Tuhan, supaya kita dapat melakukan dan diberikan kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah, semua pergumulan yang kita hadapi dengan cara yang Tuhan mau. Kita ingat pada waktu zaman Daud, itu ada 5 batu yang diambil oleh Daud. Dan ternyata kalau kita membaca kisah Daud dan selanjutnya, itu ada 5 orang raksasa yang harus diselesaikan. 1 diselesaikan oleh Daud yang pertama kali mengawali, dan lainnya juga akhirnya keempat raksasa juga diselesaikan bersama-sama dengan prajurit-prajurit Daud. Saudaraku, mungkin tahun ini
bisa menjadi tahun yang menakutkan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Tahun yang mencemaskan, yang menggoncangkan, menggetarkan. Tetapi kita percaya Tuhan berikan hikmat kepada kita supaya kita dapat mengalahkan situasi dan kondisi. Firman Allah berkata bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Jadi angka 5 saya teringat tentang 5 batu Daud yang mampu menghabisi raksasa. Mari maju dan bergerak. Habisi semua musuh kita di depan, rintangan kita. Percaya Tuhan ada bersama kita. Angka 7. Pedalet angka 7. 7 itu artinya sempurna. Kita melihat juga ada 7 roh Allah. Ada 7 meterai. Ada 7 cawan. Ada 7 jemaat. Ada banyak hal tentang 7. Nah, saudara bisa renungkan sendiri. Ini masanya, ini waktunya. Bahwa roh Allah yang hidup itu harus tinggal bersama dengan kita. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya Tuhan. Apapun hidup kita perlu yang namanya Roh Kudus, Roh Tuhan. Sebab kalau kita dipimpin Roh Tuhan, maka semua yang kita hadapi pasti kita melihat pertolongan Tuhan yang melebihi dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab Yesaya 61 ayat 1, ketika roh Allah ada di dalam kita, maka Tuhan mengurapi kita, mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik. Lengkapnya sebagai berikut, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung dan sebagainya. Jadi saudaraku, ketika ada roh Allah di dalam diri kita, maka pengurapan Tuhan turun atas kita dan Dia mengutus kita untuk kita memberitakan kabar baik, untuk kita memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, supaya orang boleh dibebaskan, dilepaskan dari belenggu si jahat, dari belenggu dosa, dari hal apapun, sebab roh Allah ada pada kita. Di dalam Wahyu juga menyatakan bahwa roh Allah ketika ada bersama dengan kita, maka membawa kita memiliki roh hikmat, pengertian, roh takut akan Tuhan, ada roh keperkasaan, roh nasihat, dan sebagainya. Mari hari-hari ini kita belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus. Di sisi lain tentang angka 7, saudara bisa membaca dalam kitab Wahyu. Ada 7 meterai, 7 cawan, 7 sangkakala. Dan itu kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu tentang kitab Wahyu. Saya tidak mengulang lagi hal itu. Dan dikatakan juga ada 7 jemaat yang Tuhan koreksi, yang Tuhan berikan peringatan dan menjadi contoh. Itu bisa kita renungkan kembali. Karena itu sudah dibahas dalam kitab Wahyu.
Angka 8, saudara. P dalet 5784. Sekarang angka yang ke-8. Angka 8 berarti awal yang baru. Segala sesuatu, new beginning. Jadi kita melihat ini awal dari segala sesuatu yang Tuhan mau. Untuk mengawali segala sesuatu, maka kita perlu libatkan Tuhan. Awali dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengakhiri juga bersama-sama dengan Tuhan. Firman Allah berkata, kalau kita awali dengan roh, jangan kita akhiri dengan daging. Mari kita awali bersama dengan Tuhan. Kita ingat angka 8, di mana 8 orang keluarga Nuh dibebaskan dari murka Tuhan, yaitu air bah yang menghukum bumi ini. 8 orang diselamatkan. Saudara, kita percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan dari berbagai hal, apapun yang terjadi. Kalau ada goncangan dunia, ada tantangan dunia, percayalah, kalau kita awali dengan Tuhan, kalau kita terus dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menyelamatkan kita. Dialah yang sanggup menolong kita. Nah, saudaraku, kita percaya dan masa-masa yang ada untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan memiliki rencana yang indah, yang luar biasa. Itu diantaranya tentang angka 8. Angka yang keempat, angka 4. P dalet 5784. Angka 4 berarti pintu. Angka 4 juga berarti di sini tentang terobosan. Dan kita ingat bahwa kita tadi sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan berdiri mengetuk pintu. Maukah kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan? Kalau kita mau membuka pintu untuk Tuhan, maka Tuhan akan masuk bersama-sama dengan kita. Tuhan akan makan bersama dengan kita, dan Dia akan bersama-sama dengan kita. Kata pintu juga, Yohanes 10 ayat 7 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, Yohanes 10 ayat 7, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba itu. Ayat 9, akulah pintu, Yohanes 10 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, kita harus tahu, kita harus datang kepada pintu itu, percaya kepada pintu itu, dan kita harus berjalan melalui pintu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pintu itu. Saudaraku, kalau kita ingat tentang Mazmur pasal yang ke-23, saya kaitkan di sini bahwa kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, katanya. Kata firman Tuhan, kata pemazmur Daud, takkan kekurangan aku. Kalau kita membuka Mazmur 23 ayat 1 ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau,
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudaraku, Tuhan pasti merencanakan, memberikan, melakukan yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, jangan sampai kita salah persepsi tentang Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit, jangan sampai mulut kita mengutuki Tuhan. Mulut kita marah-marah kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami persoalan demi persoalan, sekali lagi mulut kita jangan kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Hidup kita jangan sampai melangkah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia memang gembala yang baik. Dia sanggup melakukan yang terbaik. Tetapi ayat 4, jangan kita lupa dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah pintu, maka kita percaya ketika kita melalui pintu itu, kita berjalan dengan Tuhan, maka sesuatu yang baik itu pasti yang Tuhan berikan. Tetapi ayat yang keempat, di dalamnya ketika Tuhan izinkan kita bukan hanya membaringkan di padang rumput hijau, kita dibawa ke air yang tenang, dia segarkan, dia tuntun kita, tetapi ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati jalan di dalam lembah yang kelam. Nah, ini yang harus kita ketahui. Mengikut Tuhan bukan berarti seperti kita sedang berjalan di dalam jalan tol yang tanpa hambatan, tetapi taat. Di jalan tol juga ada kemacetan kadang. Di jalan tol juga kita harus berhenti di pintu gerbang untuk membayar dan sebagainya. Jadi tetap ada yang namanya jalan tol, tetap ada halangan, ada hambatan. Maka saudaraku, kita jangan punya salah pemikiran ketika mengikut Yesus, maka 100% selesai, 100% nggak ada masalah. No. Tetapi memang ada janji Tuhan yang Tuhan berikan. Mengikut Tuhan kita pasti akan menerima yang terbaik, kita akan mengalami yang luar biasa. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami proses hidup. Ketika Tuhan ada izinkan kita di lembah yang kelam, ingat bahwa Tuhan yang menentukan langkah kita, Tuhan yang menuntun hidup kita, maka Tuhan pun yang akan menyertai kita. Janjinya dia itu menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi, saudaraku, maka ingat hal itu angka 4 tentang pintu. Maka pintu juga bukan berarti tentang pintu yang biasa, tetapi ada juga kata yang menyatakan bahwa pintu gerbang. Ingat saudaraku, Tuhan akan membuka pintu gerbang yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saudaraku, kalau di zaman dahulu di pintu gerbang itu merupakan pintu di mana memutuskan segala sesuatu. Pintu gerbang, pintu di mana bangsa tersebut atau orang tersebut akan kerajaan tersebut akan menerima pesan-pesan. Dan pintu gerbang juga merupakan pintu yang sangat penting. Ketika pintu gerbang itu bisa didobrak, maka kota itu pasti akan diserbu. Oleh karena itu saudaraku, dan kita percaya bahwa Tuhan yang membawa kita masuk di dalam rencananya. Ketika ada di pintu gerbang, kita percaya Tuhan bawa kita masuk di dalam rencananya. Ingatlah saudaraku di dalam Yesaya 60. Ini masa di mana Tuhan menyatakan ayat 11, Yesaya 60 ayat 11,
Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kalau saya membaca di sini, saudaraku, saya mendapatkan suatu rema di mana tentang baik siang maupun malam. Berarti kurang lebih 24 jam. Ini masa pintu gerbang pada waktunya itu akan terjadi. Maka biarlah hari-hari ini kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Pada saat kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun baru, Pei Dalet, yang berbicara tentang mulut dan pintu. Maka saudaraku, persiapkan. Kalau kita ngerti Tuhan, kita tahu rencana Tuhan, kita tahu ada selalu terhubung dengan Tuhan dengan baik, maka pintu gerbang Tuhan tanpa kita sadari itu sudah terbuka siang dan malam. Dan Tuhan yang berjanji akan berkenan kepada kita, memberkati kita. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita. Dan raja-raja sebagai tawanan. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, bahwa kambing atau domba-domba Nebayot tersedia. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Itu janji Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir, saya jelaskan tentang Peh Ain, Pei Dalet. Sekali lagi tentang mulut. Ingatkah kita pernah mendengar, membaca firman Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudaraku, di sini artinya kalau Tuhan sedang berbicara, bahkan dia bersumpah dengan dirinya, maka itu sesuatu yang luar biasa. Berarti Tuhan itu benar-benar menyatakan kepada kita rencananya yang ajaib. Kalau demi kita Tuhan itu mau bersumpah, berarti Tuhan itu mau melakukan, menggenapi apa yang dia mau. Tetapi kiranya bukan murka Tuhan, tapi anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam Bilangan 14 ayat 28, di situ firman Allah berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi saudaraku, pada waktu itu, antara Musa dengan Harun, dan pada waktu itu mereka sedang menghadapi di mana orang Amalek. Tetapi firman Allah berkata, apa yang kita katakan, maka di situ terjadi apa yang dilakukan Tuhan. Mari biarlah mulut kita hari ini, kita mengingat akan hari raya tahun baru Yahudi ini yang memaknai kita, supaya kita tahu bahwa mulut kita gunakan yang terbaik. Tuhan memberi kuasa di mulut kita. Sebab apa? Firman Tuhan yang berkata bahwa firman itu dekat di mulutmu dan di hatimu, kata firman Tuhan. Jadi mari kita berhati-hati ketika kita berkata-kata. Biarlah kita mengucapkan kata-kata berkat, bukan kutuk. Kita mengucapkan kata-kata syukur, bukan sesuatu hal yang negatif. Maka kita percaya Tuhan boleh bawa kita masuk di dalam rencananya tentang tahun baru Israel ini. Saudaraku yang
dikasih oleh Tuhan. Satu kali lagi, Wahyu 19 ayat 15 berkata, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada dan besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, pada waktunya nanti Tuhan akan menyatakan kuasanya, dan Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang melawan Dia. Tetapi Tuhan yang akan menjadi gembala kita. Maka saudaraku, pada waktunya nanti kuasa Tuhan akan dinyatakan dengan jelas. Tapi hari ini, mari kita percaya kepada Tuhan. Di tahun baru Pedalet ini, 5784 ini, saya boleh sampaikan kepada saudara-saudariku semuanya, tentang tahun baru ini, kita ingat kembali apa yang ada di dalam hidup kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini mengenai makna tahun baru Israel 5784 Pedalet. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih banyak Pak DRK telah mengajarkan kepada kita tentang makna tahun baru Israel yang pada tepatnya pada tahun 5784 ya. Ya, itu luar biasa kita hari ini diberkati, dan siapa yang mungkin belum tahu selama ini ya, jadi kita bisa tahu apa arti dari angka-angka tadi dan apa arti dari Pedalet tadi ya, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, besok kita akan masuk dalam sesi yang kedua. Tadi baru sesi yang pertama. Jadi besok renungan pagi kita akan dilanjutin oleh Pak Daniel Krisno untuk sesi kedua. Bapak Ibu, mari kita berdoa sejenak. Kita mau mensyukuri kebenaran firman Tuhan ya. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di kerajaan sorga, namamu dikuduskan senantiasa. Kami tahu Bapa, bagi kami Engkau datang menghampiri kami, Engkau memenuhi kehidupan kami dengan kerajaan-Mu. Bapa, Engkau menuntut kepada kami agar kami hidup sesuai dengan kerajaan-Mu. Bapa, kami berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami dapat mewarnai dunia ini dengan apa yang Engkau inginkan dari kerajaan sorga. Bapa, kami memohon agar Engkau memberikan kami berkat-berkat khusus, agar kebutuhan rohani kami, kebutuhan jasmani kami terpenuhi. Dan Bapa, kami memohon pengampunan yang dari Engkau. Ampunilah kesalahan-kesalahan yang pernah kami perbuat. Dan Bapa, biarlah Engkau juga memampukan kami ya Bapa, agar bisa memampukan orang yang bersalah kepada kami. Kami sanggup juga untuk mengampuni mereka di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami memohon pasukan malaikat-Mu melindungi kami, menjaga kami. Bahkan Roh-Mu yang kudus memampukan kami ya Bapa, agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena dunia ini sangat jahat ya Bapa, ingin membunuh kami, ingin menjauhkan kami dari Engkau. Tetapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus ya Bapa, Engkau memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu.
Mampukan kami Bapa agar kami dapat mengalahkan segala keinginan si jahat di dalam kehidupan kami. Bapa, kepadamulah kami berserah, kepadamulah kami meminta, karena Engkaulah yang empunya kerajaan Bapa. Dan Engkau yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Biarlah kemuliaan namamu dinyatakan bagi seluruh kehidupan kami ya Bapa. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk Pak Daniel Rutrisno. Berkati hambamu ini ya Bapak, yang telah Engkau kirim ke Sema Adonai. Dia memberkati pelayanan ini Bapak tanpa pamrih. Tuhan, Engkau tahu segala kebutuhan hambamu ini, biarlah Engkau mencukupi segala kebutuhannya, baik keluarganya, baik bisnis dari keluarga ini Tuhan, dan pekerjaan Pak Daniel, dan pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati dia berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mensyukuri untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan biarlah setiap makna tahun baru ini Bapak, Engkau berbicara kepada kami lebih lagi Tuhan, agar kami bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Bapak, sekali lagi kami ingin mengatakan, walaupun arti dari berbagai penafsiran yang dunia katakan, bahwa dunia akan semakin sulit, semakin tergoncang. Tetapi kami tahu ya Bapa, kami anak-anak-Mu, aman di dalam pemeliharaan-Mu, aman di dalam pelukan kasih-Mu ya Bapa. Karena kami bernaung kepada Allah yang berkuasa atas bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Surgawi, saya sangat antusias ya, sangat bersuka cita sekali pagi hari ini. Nggak tahu kenapa roh saya itu merasa bahwa saya diurapi ya di tempat saya sini. Saya di New York, kalian ada di Indonesia. Tetapi saya percaya bahwa Allah kita itu, Allah Roh Kudus itu memberkati setiap kita, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming yang sedang mengikuti siaran kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam pujian kedua yang akan dibawa oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman. Dia akan menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Aminkan setiap pujian ini, dipersilakan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan
besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu setelah mendengarkan pujian tadi, Bapak Ibu pasti mengaminkan setiap lirik-lirik lagu itu. Kita harus berkata amin. Bapak Ibu, doa orang-orang benar besar kuasanya. Yes, amin ya. Doa anak-anak Tuhan yang lahir dari iman sangat-sangat berkuasa.
ada amin Bapak Ibu sekalian. 2-3 orang sepakat, anak-anak Tuhan bisa menguncangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, besok adalah hari Sabtu. Kami Jum Sema Adonai mengadakan doa syafaat hari Senin dan hari Sabtu. Besok apabila Bapak Ibu punya permohonan doa yang ingin minta ditopang, jangan segan-segan naik ke Zoom, beritahukan kepada kami ya, supaya kami senantiasa untuk mendoakan. Termasuk besok kita akan mendoakan Pak Encu yang ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah dari suku Kedar ya, dan dia sudah bertobat dan bahkan sekarang dengan giatnya menginjil, ingin menyelamatkan orang-orang. Dia tidak mau hanya cuma dia saja. Tantangan demi tantangan dia hadapi untuk masuk ke kampung-kampung. Tetapi kami percaya, kita dukung dia dalam doa, sehingga pelayanannya semakin spektakuler dan bisa memenangkan banyak jiwa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya pada hari ini kita selesai renungan pagi hari, dan kita akan menerima berkat dari Bapak Daniel Rukrisno. Dipersilakan Pak. Mari kita sekali lagi menghadap Tuhan. Bapakku yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan selanjutnya kami percaya Tuhan apa yang dari Engkau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami kepada Tuhan hari ini. Biarlah anugerah-Mu itu dinyatakan, bahkan di masa-masa di mana hari raya Tahun Baru Israel 5784. Maka Tuhan kami berkata, bila segala pintu yang daripada Tuhan yang harus dibuka, maka terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh melihat, kami mengalami apa yang menjadi janji-Mu Tuhan, itu digenapi di tahun-tahun ini. Sehingga kami percaya Engkau taruh dalam hidup kami, di mulut kami, maka Engkau memberi kuasa, memberikan pengurapan, memberikan otoritas, sehingga setiap apa yang kami katakan jadi seperti yang Tuhan mau. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau yang membawa kami berjalan dalam supranatural, berjalan di dalam keajaiban-Mu, sebab kami percaya bahwa roh Allah yang hidup, roh yang ada di dalam kehidupan kami lebih besar dari apa yang dalam dunia ini, dan Engkau menyertai kami senantiasa Tuhan, sehingga hari-hari kami di mana kami dapat menghitung dengan bijaksana, kami bisa melihat, ngalami di mana Engkau sungguh benar adanya, Engkau sungguh ajaib adanya, dan dahsyatlah kuasa-Mu, karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami hari ini, biarlah pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing lebih lagi, kiranya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kami, masuk di roh, di jiwa, di tubuh kami. Demikian juga oleh karena kasih Tuhan, Engkau yang sudah menebus dosa kami, Engkau yang telah membawa kami dari maut kepada terang-Mu yang ajaib, kepada kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kekal-Mu, itu mengalami, membawa kami, menyertai kami, sehingga kami terima agape Tuhan. Demikian juga penyertaan roh Tuhan, Roh Kudus itu ada pada kami senantiasa sampai di kesudahan zaman, sehingga apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan dibuat Tuhan beruntung, sehingga kami dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami untuk kami boleh bersama Engkau dalam kerajaan surga kekal. Terima kasih Tuhan, hari ini kami terima blessing-Mu, berkat-Mu turun atas kami, menjadi bagian kami utuh dan sempurna. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Daniel. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.